Namaku Okta. Malam ini, aku akan menceritakan pengalaman ketika aku masih duduk di bangku sekolah yang ada di kota Bandung. Sewaktu sekolah dulu, mungkin sudah tidak asing dengan yang namanya study tour. Setiap kenaikan kelas, sekolahku pasti mengadakan study tour. Salah satunya ketika kenaikan kelas 3 saat itu. Selesai UAS, sekolahku mengadakan study tour menuju daerah Yogyakarta. Hari itu, kami satu angkatan berangkat menuju Yogyakarta menggunakan 3 bis besar. Sebelum berangkat, kami berkumpul di sekolah dari jam 5 pagi. Dan setelah semua berkumpul, semua siswa dan guru pun masuk menuju bisnya masing-masing untuk langsung memulai perjalanan. Senang rasanya menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman sekolahku. Karena jika dipikir-pikir, ini mungkin momen terakhir kami sebelum disibukkan dengan ujian kelulusan nanti. Meskipun aku merasakan perjalanan darat yang cukup lama dan melelahkan, sampai tak terasa, akhirnya kami pun sampai di Yogyakarta. Kami menginap di salah satu hotel terkenal dan cukup besar yang sudah lama didirikan di kota Jogja. Saat tiba di hotel, wali kelasku langsung mengumpulkan semua murid di lobi untuk membagikan kunci kamar. Satu kamar ditempati oleh 4 siswa. Dan saat itu, entah kebetulan atau apa, aku mendapatkan satu kamar dengan 3 teman sahabatku, Leta, Hani, dan Caca. Tepatnya di kamar 202. Setelah mendapat kunci, kami pun langsung berjalan menaiki lift menuju kamar untuk segera beristirahat. Dan ketika sampai di lantai 2, aku baru sadar. Ternyata letak kamarku berada di sebelah kamar tusuk sate. Kamar yang berada di ujung lorong. Kamar tusuk sate itu bernomor 201. Menurut kabar yang kudengar dari pegawai hotel ini, kamar tusuk sate adalah kamar khusus. Dan kebetulan saja, sebelum aku masuk ke dalam kamar, aku tidak sengaja sempat melihat isi dalam kamar 201 dari luar. Karena saat itu sedang dibersihkan oleh cleaning service. Dan ketika ku intip sedikit dari luar,
Kamar itu memang terlihat luas dan sangat bagus. Sempat terfikir olehku, jika disuruh memilih kamar, itu adalah kamar yang pas untuk kami berempat. Singkat cerita, setelah cukup beristirahat sejenak di kamar masing-masing, kami pun lanjut ke acara selanjutnya, yaitu free time. Teman sekamarku mengajakku untuk menggunakan free time ini dengan berkeliling kota Jogja. Aku pun mengiyakan ajakannya. Kami turun menuju lobi menggunakan lift. Namun, ketika sampai di lobi... guys, bentar-bentar. Kayaknya dompet gue ketinggalan deh. Kalian tunggu aja di sini di lobi. Nanti gue nyusul ya, oke? Aku pun kembali menaiki lift menuju kamar di lantai 2. Namun, ketika menaiki lift, entah kenapa lift terus naik ke lantai atas. Aku sedikit heran, padahal aku sudah menekan tombol untuk turun di lantai 2. Pikirku saat itu, mungkin ada orang yang menekan tombol lift duluan di lantai 8. Jadi, mau tidak mau, aku harus naik dulu ke lantai 8. Dan lift pun berhenti di lantai 8. Namun, ketika pintu lift terbuka, aku terdiam. Karena kulihat di lantai 8 ini tidak ada siapa-siapa. Badanku mulai merinding saat itu. Namun, tak mau berpikiran aneh-aneh, aku langsung masuk kembali ke dalam lift dan menuju kamarku. Setelah itu, langsung menuju lobi di mana tempat teman-temanku menunggu. Sesampainya di lobi, teman-temanku pun menanyakan, kenapa aku lama sekali, kata mereka. Padahal hanya mengambil dompet saja. Aku pun tak banyak bicara. Aku hanya bilang tadi liftnya mungkin error, jadi lama. Kota Jogja memang kota yang sangat indah. Kami berkeliling menggunakan beca sambil berkunjung mencoba kuliner-kuliner yang ada di sana. Sambil membeli beberapa oleh-oleh untuk dibawa pulang nanti. Dan tak terasa, waktu pun berlalu. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Kami pun kembali menuju hotel. Sesampainya di kamar hotel, aku langsung bersih-bersih dan bergegas untuk beristirahat. Begitupun teman-temanku. Di kamar ini terdapat 2 tempat tidur yang terpisah. Malam itu, aku kebagian 1 kasur bersama Caca. Sedangkan Leta dengan Hani. Kulihat Leta dan Hani sudah tertidur lelap. Begitupun Caca. Sebelum tidur, aku berjalan ke arah kaca dan melihat ke arah luar jendela. Dan kebetulan, arah jendela kamar ini langsung menuju ke arah kolam renang. Dan ketika kulihat, ternyata masih ada yang berenang. Terlihat seperti seorang wanita dan sedikit muncul dalam pikiranku. Gak ada kerjaan banget tuh cewek.
Gak takut masuk angin gitu? Kuperhatikan perempuan itu sudah renang hampir 2 kali balikan tanpa istirahat. Jika diperhatikan sih, itu bukan teman sekolahku juga. Ya mungkin itu pengunjung hotel lainnya. Sudah mulai mengantuk. Aku pun langsung kembali menuju kasur dan langsung merebahkan badanku. Sampai tak terasa, akhirnya aku pun terlelap. Ketika sedang tertidur lelap, aku pun terbangun. Aku rasakan badanku sangat kedinginan. Mungkin karena udara AC di kamar ini. Teman-temanku masih tertidur lelap. Kuputuskan untuk ke kamar mandi dan buang air kecil. Namun, baru saja aku akan kembali menuju tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara. Seperti suara kuku yang dicakar-cakar ke dinding. Aku pun terdiam dan mencoba memastikan kembali suara itu. Dan memang terdengar jelas. Penasaran, aku mulai mencari asal suara itu. Dan ternyata berasal dari dinding yang berada di dekat cermin toilet ini. Mencoba memastikan lebih pasti, ku coba menempelkan kuping ke dinding. Dan ternyata suara cakaran itu semakin jelas. Dalam hatiku bertanya, suara apa ini? Sampai aku menyadari bahwa suara itu berasal dari kamar sebelah. Kamar 201, kamar tusuk sate. Suaranya semakin jelas terdengar olehku. Telingaku masih tertempel di tembok itu. Karena setauku kamar itu kosong. Sedikit penasaran, aku pun mencoba mengetuk tembok itu. Dan ketika aku ketuk, suara cakaran itu pun menghilang. Iya, sudah tidak terdengar lagi. Namun, ketika baru saja ku menengok, astaga! Berdiri sesosok perempuan berambut hitam sebahu dengan wajah yang sangat pucat. Memakai baju lengan pendek berwarna kusam dan rok hitam selutut. Dan kakinya tidak memakai alas kaki. Bola matanya berwarna putih. Dan di sepanjang wajahnya terlihat gerak urat-urat wajahnya. Mulutnya terbuka sedikit dan dia berbisik, "Cari saya." Aku langsung berlari menuju ke tempat tidurku. Teman-temanku pun terbangun dan melihatku yang sedang panik. Mereka mencoba menenangkanku. Kepalaku terasa sangat berat dan nafasku masih tidak teratur. Ketika sudah mulai tenang, aku pun menceritakan apa yang aku alami.
Dan teman-temanku pun terkejut dengan ceritaku dan langsung melapor pada guru. Setelah kejadian itu, kamar kami pun dipindahkan. Entah itu sosok dari mana. Sampai saat ini, aku masih belum tahu apa jawabannya. Salah satu temanku bilang, mungkin yang dimaksud kamar khusus bukan berarti khusus untuk ditempati, tapi bisa jadi kamar yang berada di samping kamar kami itu memang sengaja dikosongkan karena ada cerita di dalamnya. Yang pasti, setelah kejadian itu, aku semakin berhati-hati jika menempati tempat-tempat yang memang baru kutempati.